Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengcustom sebuah resource, yang dimana di dalamnya kita akan mengcustom resource-nya, form builder dan table builder-nya. Jadi nggak usah lama-lama, kita coba lanjut untuk membuat migration baru. Sekarang aku akan mencoba membuat migration-nya tapi secara manual ya, dengan membuat modelnya juga manual, supaya kalian bisa punya gambaran kalau misalkan ini kita membuat migration-nya beda dari yang sebelumnya begitu ya. Kita coba membuat migration untuk create customer table gitu ya. Selanjutnya kita akan jangan lupa untuk membuat modelnya gitu ya. Buat modelnya dengan nama customer model gitu ya. Kita coba. Jangan lupa kita isi customernya. Oh iya, customer set. Mungkin bisa dibuat sama seperti yang ada di sini ya. Nama kode gitu, boleh lah. Nama customer, kode customer, alamat, sama telepon gitu ya. Teleponnya dianggap string aja gitu, karena kan ada nolnya kan. Mungkin gini aja. Oke, jangan lupa di PHP Artisan migrate ya. Terus kita migrate, udah masuk ke MySQL. Selanjutnya kita coba membuat resource. Kita kembali ke panel builder di sini, lalu masuk ke resource di getting start ini. Lalu kita coba copy ini, PHP Artisan make filament resource. Sebenarnya ada cara lebih mudah. Kita bisa pakai generate ini. Nah, kalau misalkan menggunakan generate ini, nanti kita bisa membuat form sama tabelnya jadi satu. Tapi dalam konteks nama modelnya harus sama, karena kalau nggak sama nanti dia nggak bisa nge-generate gitu. Kita juga bisa menggunakan soft delete sebenarnya, kalau memang kita bisa menambahkan soft delete gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga tuh untuk, mungkin nanti aja ya materi soft delete itu ya. Kita akan langsung aja kita membuat resource-nya, karena kita niatnya di sini adalah mengcustom resource. Kita coba customer resource dengan nama customer. Oke, nanti langsung masuk di sini di halaman app filament resource. Nanti akan ada customer resource. Dan pasti akan terjadi error. Dikarenakan nama modelnya itu nggak ditemukan, karena tadi itu kita mengcustom dengan namanya customer model gitu. Jangan lupa di sini tinggal tambahin aja customer model seperti itu. Sangat simple banget. Selanjutnya kita akan cek apakah customer itu sudah kita generate atau belum gitu. Apakah udah berhasil? Kita tunggu. Masih itu. Apa namanya? Tokennya habis. Kita coba lagi. Token session, maaf, sessionnya habis. Nah, ini akan terbentuk sudah namanya dengan customer model. Ini ada yang error nih, karena modelnya belum kita declare. Ini kebiasaan nih. Kita coba nih, kita tambahkan protected, jangan lupa protected table customer gitu. Terus jangan lupa tambahkan guarded seperti yang cara yang sebelumnya, tapi dikasih ini. Kenapa di sini kita tambahkan protected table? Dikarenakan karena kita membuat secara manual. Jadi kita harus mencocokkan sama yang ada di sini, karena di sini nama tabelnya customer, maka di sini kita kasih protected table gitu. Protected guarded sama kayak available sama aja. Mungkin kita coba refresh lagi. Nah, udah berhasil nih. Sekarang kita coba customisasi isi yang ada di tabelnya ini sama formnya. Kita coba, tadi kita masuk ke form builder dulu ya. Kita sekarang coba untuk ngedesain formnya terlebih dahulu gitu. Sekarang masuk ke text input, kita coba menggunakan text input aja. Oke, kita tutup terlebih dahulu, kita masuk ke resource saja supaya nggak bingung. Nah, customer resource ini kita masuk ke text input.
Kita masukkan tadi apa aja, yaitu ada nama customer, alamat, telepon, terus kode customer. Oke, mantap. Kita refresh. Nah, sudah jadi kan? Nah, sekarang kita akan mengkustomisasi bagaimana caranya kita mengganti sesuai apa yang kita mau. Misalkan nih, kita nggak mau namanya ini seperti ini, kayak nama customer, hurufnya C kecil, kan nggak bagus ya gitu ya. Mungkin kita akan mencoba mengotak-atik bagaimana caranya dia itu bisa lebih bagus lagi gitu. Kita masuk ke text input ini, kita cari nih. Nah, di sini ada macam-macam cara. Kita text input kita bisa ganti ke tipenya ke email, numeric, integer, password, tel, sama URL. Macam-macam caranya. Mungkin cara selanjutnya kayak aku cari yang label dulu ya. Di sini tuh pasti ada label gitu. Ini ada macam-macam sih gitu caranya. Ini label. Oh, ada. Mungkin label di sini mungkin kita bisa masuk di sini langsung sendiri ya, otomatis ya. Label itu akan mengganti nama yang ada di atasnya. Contoh nama gitu aja. Nanti di sini nama customer menjadi nama. Nah, gitu. Terus selanjutnya kita coba lagi, kita kasih kode gitu. Tinggal kasih label aja gitu. Kode ini alamat, telepon itu label. Nah, kita refresh. Oh maaf, ini ada yang salah nih, labelnya karena belum diisi. Telepon. Nah, akan jadi seperti ini. Terus ada lagi cara lagi, bagaimana cara kita untuk menambahkan placeholder di text input ini. Biasanya kan kalau ada kayak gini kan ada placeholder ya. Ya udah kita tambahin aja di sini. Di sini tuh placeholder namanya. Placeholder, kasih silahkan. Oh, masukkan aja. Masukkan nama customer. Misalnya D23 gitu. Kita refresh. Nah, nanti akan keluar placeholder seperti itu. Misalkan nih kodenya itu aku nggak mau seperti ini, ada huruf-hurufnya, tapi kodenya berupa angka. Mungkin contoh aja ya. Tinggal kasih aja di sini, ada tipe kan di sini, tipe text input. Kita kasih numeric gitu. Kita copy paste, terus taruh di sini numeric gitu. Oke, bentar aku rapiin dulu. Nah, numeric. Jadi kita refresh, kita ketik A, B, C udah nggak bisa karena dia di sini sudah bentuknya input number gitu. Nah, jadi dia bisa diisi angka tapi nggak bisa diisi huruf. Terus ada lagi nih cara, ini paling penting sih ini. Caranya adalah kita bisa nambahkan required. Misalkan nih ada apa namanya, kayak user lupa ngisi nama formnya gitu. Kan ini nggak bagus kan, nanti akan terjadi error seperti ini dan itu nggak bagus banget. Mungkin kita bisa tambahkan required gitu, required. Nah, seperti ini. Kita coba tambahkan required. Jangan lupa untuk ditambahkan ya teman-teman. Ini karena sangat penting banget sebagai validasinya. Nanti sebenarnya ada cara lain sih untuk validasi, banyak cara, tapi nanti aja dulu. Sementara kita akan mencoba di formnya terlebih dahulu. Kita tambahkan required gitu. Kita coba refresh. Misalkan aku cuman mengisi ini, isi alamat, telepon aja, kita create. Nah, pasti ada tulisan harap isi bidang ini atau requirement. Kalau gini bisa. Nah, berhasil di create. Yang menandakan dia bahwa dia itu sudah required ada bintang di sini. Seperti itu. Kalau misalkan kita requirednya kita coba hapus ya. Requirednya kita komen di nama customer, maka bintang di sini tidak akan muncul. Seperti itu. Ini sangat bagus banget.
karena filament di sini sudah sangat-sangat membantu dan itu enak banget dipakai. Sekarang kita akan coba langsung ke table buildernya. Kita bagaimana cara kita untuk mengcustom table buildernya, seperti itu. Kita akan masuk ke table builder ke text column. Kita copy text column ini. Oke, kita buat yang sama, Pak. Jangan lupa untuk diimport ini. Import, terus pakai customer hashtag. Nah, kita coba isi nama, kode, alamat, telepon. Oke, sekarang coba kita refresh. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengubah ini semua? Nah, kita sama caranya itu tinggal tambahkan label aja gitu. Kalau mau mengganti isi yang ada di dalam table. Oke, kodenya jangan lupa kita ganti alamat. Ini kita ke telepon. Oke, kita refresh. Nah, sudah berganti. Terus bagaimana cara kita, misalkan nih ada cara unik. Aku mau kasih search di dalam tabel ini. Biasanya kan ada search ya di dalam tabelnya atau data table, biasanya kan kayak gitu ya. Gampang, kita tinggal tambahkan searchable. Oke, kita tambahkan searchable, kita refresh, langsung muncul search gitu. Sangat-sangat mudah. Kita ketik, kalau nggak sesuai, nah filter akan mencari, jika tidak ada datanya akan keluar seperti ini, empty state-nya. Seperti itu. Search ini yang muncul ini berdasarkan search mana yang akan diisi. Misalkan yang searchable-nya ada di nama customer, maka dia hanya bisa nge-search yang ada di dalam nama customer aja gitu. Selain misalkan 456 ini tidak akan bisa dicari. Nah, tidak akan bisa ditemukan kalau misalkan dia tidak ditambahkan searchable seperti itu. Ada cara lain lagi tambahan, yaitu ditambahkan copyable. Copyable di sini akan apa namanya? Kayak menyalin data yang ada di dalam table. Misalnya nih aku ngeklik code. Nah, copied. Kita paste. Nah, ini sangat bisa digunakan dalam kasus apapun aja. Misalkan untuk membutuhkan menyalin data gitu di dalam table, tinggal klik aja, tambahkan copyable seperti itu. Dan ini sangat-sangat mudah. Banyak cara sebenarnya dalam menggunakan Laravel itu, karena di sini itu banyak yang membantu, banyak sintak-sintak untuk membantu membuat ini semua gitu. Misalnya kita di copyable itu kita kasih message juga bisa. Copy message gitu. Di copy message misalkan ditambahkan berhasil menyalin, seperti itu ya. Oke, kita refresh, kita copy, nah berhasil menyalin. Wah, sangat mudah banget nih. Misalkan ada juga nih yang menyortir nama berdasarkan abjad, tinggal kasih sortable, tinggal kita refresh. Nah, bisa digunakan untuk mensortir di dalam tabel ini, dan ini sangat mudah banget. Ini cara-cara yang bisa digunakan, nanti bisa mempelajari di dokumentasi di sini. Bagaimana caranya kita mengcustom sesuatu yang ada di dalam filament. Misalkan kayak gini ada dikasih deskripsi atau date time-nya dan sebagainya, banyak caranya gitu. Mungkin langsung aja, nggak usah lama-lama, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Yang di materi sebelumnya kalian bisa ngubah-ngubah gitu di kelola barang gitu. Mungkin langsung aja kita lanjut untuk mengcustom resource-nya gitu. Resource-nya di sini aku nggak mau ikonnya kotak-kotak begini, kotak stack kayak gitu ya. Ditambah namanya tuh customer model gitu. Mungkin kita bisa cari di sini navigation aja, navigation. Oke. Nah, di sini tuh ada
customizing a navigation item label gitu, yang ada di panel builder ke navigationnya. Kita coba mengganti nama navigationnya, aku nggak mau ada customer model gitu. Kita bisa copy, nah naruhnya itu di dalam sini, di atas ini, di dekatnya navigation icon labelnya aku mau kasih nama kelola customer, seperti itu ya. Kita coba refresh. Nah, namanya sudah terganti kelola customer, akan lebih bagus seperti itu. Terus ada lagi bagaimana caranya kita mengganti icon. Untuk mengganti icon di dalam sini, kita tinggal cari hero iconnya aja. Kan karena di sini ada menggunakan hero icon, kita cari aja hero icon. Misalnya customer, aku cari icon user gitu aja. Nah, kita copy namanya aja, user. Terus di sini rectangle stack-nya itu kita ganti user. Oke. Lalu kita refresh. Nah, icon dalam sini sudah terganti seperti ini. Terus ada lagi cara bagaimana kita mengganti slug-nya. Slug-nya aku tuh maunya nggak ada S-nya. Contoh, atau misalkan diganti kelola customer gitu. Kita cari yang slug gitu. Astaga. Atau mungkin kasih slug ini. Slug. Atau langsung aja bisa seperti ini. Kita kasih copy paste. Lalu kita ganti ke slug gitu. Slug-nya tapi dikasih kelola customer, seperti itu. Mungkin kita refresh, pasti ada error karena resource-nya tidak ditemukan. Kita coba ganti ke admin lagi, balik ke sini, kita klik kelola customer. Nah, maka slug-nya akan berganti ke kelola customer. Lalu kita bisa cek lagi di sini di PHP Artisan root list-nya. Di sini akan berganti sebagai kelola customer otomatis, dan ini sangat mudah sekali. Lalu aku coba dikasih grouping. Biasanya kan ada ya, navbar gini pengennya di grouping gitu, atau sidebarnya. Sebenarnya itu sidebar bisa diganti juga. Kita kasih ini navigation groupnya, lalu kita paste di sini sebagai kelola, misalnya kelola. Kita refresh. Nah, dia akan masuk ke grouping kelola customer, seperti itu. Kita coba cek lagi, kita kasih label. Aku nggak mau ini tuh ada customer model gitu. Kita bisa kasih gini, public static string label. Lalu kita kasih namanya, jangan lupa tuh semikolonnya, kita kasih kelola customer misalnya. Maka di sini akan ganti kelola customer, seperti itu. Mungkin karena kita masih menggunakan bahasa Inggris di sini, makanya dia masih ada S. Misalkan kita akan ganti di env-nya Laravel sebagai ID atau Indonesian gitu, maka otomatis akan berganti juga seperti itu, Asia Jakarta misalnya gitu. Oke, mungkin kita bisa refresh. Nah, di sini otomatis Filament akan mengikuti bahasa lokalnya dan akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini sebagai contoh, tampilannya akan menjadi bahasa Indonesia. Mungkin masih banyak cara lagi, mungkin akan aku jelaskan di materi berikutnya. Mungkin sekian materi dari kustomisasi resource, table builder, dan form builder. Terima kasih.